Kembali lagi dengan saya di sini. Saya akan menjelaskan sedikit untuk materi yang pertama, yaitu mengenai penggunaan dari aplikasi AutoCAD itu sendiri. Di sini saya menggunakan AutoCAD versi 2020, jadi silakan kalian menginstal aplikasinya terlebih dahulu. Apabila untuk versi yang 2020 atau mungkin yang terbaru terlalu berat untuk device kalian, silakan tidak masalah, bisa kalian gunakan untuk versi yang lebih rendah, misal katakanlah 2019 atau mungkin 2017 seperti itu. Kemudian setelah kalian download dan ini merupakan tampilan dari awal ketika kalian nanti membuka aplikasi. Di sini ada bagian start drawing dan juga templates yang bisa kita gunakan. Di sini ada beberapa pilihan. Kemudian di bagian tengah ada recent dokumen atau dokumen-dokumen yang terakhir kali kita buka seperti itu. Kemudian langsung saja kita bisa pilih di start drawing atau di sini saya akan menggunakan template dari AutoCAD ini ya, yang AutoCAD ISO.pwt. Saya pilih langsung dan ini merupakan tampilan ketika kalian sudah masuk di lembar kerja AutoCAD-nya nanti. Jadi akan seperti ini tampaknya ya teman-teman. Saya akan jelaskan sedikit untuk di bagian atas ini. Untuk yang pertama ada di bagian home. Di sini nanti akan menjadi fokus utama kalian ketika kalian nanti menggambar di lembar kerja kalian. Di sini ada bagian-bagian yang akan selalu kalian gunakan nanti. Kemudian ada di sebelahnya yaitu insert. Di sini semisal saya contohkan ada untuk fungsinya mengimport PDF atau file PDF ke dalam file atau lembar kerja CAD kalian. Kemudian di sebelahnya ada annotate, ada parametric, ada view. Mungkin di view ada beberapa settingan dari tampilan lembar kerja kalian. Seperti saya contohkan di sini, kan di sebelah sudut kiri bawah ini ada sumbu X dan Y. Ini bisa kita hilangkan atau kita matikan dengan menonaktifkan UCS icon di sini ya. Nah, kita hidupkan lagi saja. Saran saya biarkan seperti di settingan awalnya seperti itu. Kemudian ada manage, ada output. Di sini di bagian output ada yang namanya plot atau bisa dengan shortcut yaitu Ctrl P. Jadi ketika kalian nanti selesai menggambar sebuah bangunan, eh, ketika kalian ingin mencetaknya dalam bentuk PDF itu akan kita gunakan perintah plot ini ya teman-teman. Kita bisa gunakan dengan shortcut Ctrl P. Kemudian di sebelahnya ada add-ins, ada collaborate, ada express tool, dan fitur aplikasi. Kita kembali lagi ke bagian home. Di sini akan saya jelaskan satu persatu. Di yang pertama di bagian draw atau drawing tools, yaitu bagian-bagian yang akan kita gunakan untuk menggambar di lembar kerja kita nanti. Ada namanya polyline, ada line, ada circle, dan lain sebagainya. Di sini juga ada hedge. Hedge di sini fungsinya untuk membuat arsiran. Kurang lebih seperti itu ya, teman-teman. Ini ada oval juga, ada persegi juga. Silakan bisa kalian coba-coba nanti. Kemudian di sebelahnya ada modify. Modify ini fungsinya untuk mengedit atau mengubah bentuk dari gambar kalian nanti. Semisal seperti contoh mengcopy gambar, memotong garis, membuat mirror atau bayangan dari gambar yang kalian miliki. Di sini ada semuanya di modify tools di sini ya. Kemudian di sebelahnya ada annotation yaitu sebagai penanda. Jadi nanti semisal rumah kalian nih ada denah rumah di sini, otomatis kan pasti ada ruang-ruangnya. Nah, itu kan diberi keterangan. Kita pakainya di sebelah sini atau kita masukkan teksnya nanti di sebelah sini di bagian teks. Bisa juga sebagai penanda dengan ukuran ruang atau rumah kalian dengan memasukkan dimension yang ada di sini. Jadi bisa sebagai penanda teks atau ukuran juga seperti itu. Kemudian di sebelahnya ada layers. Layers di sini fungsinya lebih ke sebagai ini. Katakanlah ketika kalian nanti sudah selesai menggambar sebuah rumah nih ya teman-teman. Tapi garis yang kalian gunakan itu sama dari awal sampai akhir. Nah, ketika nanti ada katakanlah kesalahan atau
hal yang perlu dirubah. Ketika layar sekalian cuma satu, itu akan mempersulit kalian. Jadi, sebisa mungkin tiap bagian dari gambar kalian itu dibuat layarnya masing-masing. Misal contoh layar tembok, layar atap, layar kusen. Jadi setiap kalian ingin menggambar tembok itu gunakannya layar tembok. Contohnya seperti itu. Itu akan mempermudah kalian ketika nanti gambar kalian sudah sangat kompleks. Seperti itu ya. Kemudian di sebelahnya ada blok, properties, dan juga group. Untuk blok dan group kurang lebih fungsi dasarnya yaitu sama untuk menggabungkan dua bagian gambar. Seperti itu ya, kurang lebih dengan sedikit perbedaan lah nanti. Kemudian kita masuk ke lembar kerjanya di sini. Saya akan praktekkan untuk navigasinya ya. Dan yang pertama, pastikan kalian di sini menggunakan mouse untuk mengoperasikan AutoCAD di sini. Soalnya ketika kalian tidak menggunakan mouse, itu akan lebih susah dalam navigasi di dalam lembar kerja kalian nanti. Oke, yang pertama untuk memperkecil dan memperbesar lembar kerja kita, yaitu zoom in atau zoom out, itu bisa kita gunakan dengan scroll di bagian tengah mouse kita. Jadi kita scroll ke dalam untuk zoom in, kita tarik untuk zoom out, kurang lebih seperti itu. Dan untuk menggesernya ini, kita tinggal tekan di bagian tengah mouse kita. Jadi ketika kita scroll itu untuk zoom in, zoom out, ketika kita tekan dan tahan itu untuk menggeser lembar kerja, seperti itu ya. Kemudian saya contohkan langsung saja di sini saya ingin menggambar sebuah persegi ya, teman-teman. Di sini saya gunakan perintah rectangle. Bisa kita klik di sini, klik langsung. Nah, bisa kita gambar langsung di sini atau kita gunakan yang namanya shortcut. Di sini kita cek. Nah, di sini kan namanya rectangle. Nah, shortcutnya dari rectangle sendiri, kalian ketikkan saja langsung di keyboard kalian yaitu REC. Kemudian klik enter atau spasi. Jadi fungsi enter dan fungsi spasi di keyboard kalian itu kurang lebih sama seperti enter. Nanti ya, seperti itu teman-teman. Jadi fungsinya sama REC enter. Nah, kemudian dia akan langsung masuk ke perintah rectangle. Saya ulangi sekali lagi. REC enter. Kita klik satu bagian dan kita tarik ke ujung yang sebelahnya lagi. Nah, itu akan membentuk sebuah rectangle seperti itu. Kita hapus saja di sini. Untuk menghapusnya ada beberapa cara, yaitu bisa kita pilih dulu untuk bagiannya, kemudian kita hapus dengan klik delete di keyboard kalian, atau saya ulangi, kita pilih dengan memasukkan perintah yang ada di sini, yaitu erase, atau kita ketikkan shortcutnya saja, yaitu enter. Nah, otomatis dia akan terhapus untuk yang kita ambil tadi. Kemudian, saya ulangi lagi untuk membuat rectangle tadi, yaitu kita masukkan REC, enter, kita klik di sini, lalu ketika kita gambar sebuah denah bangunan, pasti kan ada ukurannya ya, teman-teman. Nggak mungkin kita gambar katakanlah luas bangunan atau luas rumah kalian nanti, hanya asal bikin kotak gitu saja kan nggak mungkin. Jadi kita masukkan ukurannya. Cara masukkannya gimana? REC, enter. Ukuran yang kita masukkan pertama yaitu lebarnya, yaitu 18 meter. Kemudian untuk berpindah ke bagian panjangnya, kita bisa ketik atau tekan tombol koma di keyboard kalian. Bisa kalian ketik koma atau gunakan tab. Jadi tombol tab juga bisa kita gunakan untuk memindah ukuran yang akan dimasukkan. Jadi tadi kan awalnya di sebelah kiri ini ya, bisa dilihat yang di bagian terblok biru kecil itu 18 meter, lalu kita pindah ke sebelah kanan. Nah, itu saya pencet tombol tab. Kita masukkan saja 10 meter. Lalu kita enter lagi. Kemudian dia akan terbentuk dengan ukuran yang sesuai. Kurang lebih seperti itu tadi penggunaannya, koma dan juga tab. Kemudian saya akan contohkan menggambar rectangle ini tadi, tetapi dengan menggunakan garis
line di sini. Jadi saya buat satu sisi seperti itu teman-teman. Saya masukkan shortcutnya dari line itu sendiri yaitu L Enter. Jadi saran saya teman-teman, ketika kalian nanti menggunakan aplikasi AutoCAD, usahakan untuk terbiasa menggunakan shortcut. Soalnya ketika kalian nanti sudah terbiasa menggunakan shortcut, eh, untuk penggunaan di AutoCAD kalian akan lebih mudah seperti itu ya. Jadi tidak perlu mencari di bagian toolbarnya, kalian sudah hafal shortcutnya. Misal line tinggal klik L, enter. Kalau kita pilih, nah di sini kan kita bisa lihat nih untuk garisnya ini masih belum tegak lurus, masih bisa bergerak bebas. Sedangkan garis yang kita inginkan yaitu tegak lurus seperti di sebelah kiri ini. Lalu bagaimana caranya agar garis ini tegak lurus? Itu bisa kita hidupkan yang namanya ortho mode di bagian bawah sini. Atau di shortcut keyboardnya ada di shortcut keyboard itu kita pencet tombol FN8 atau di beberapa laptop mungkin langsung F8 seperti itu ya. Nah, ketika ortho modenya ini hidup, bisa dilihat ya teman-teman ini hidup, dia akan otomatis tegak lurus. Jadi perintah apapun, entah itu membuat garis atau entah nanti katakanlah merotet atau memutar gambar, itu nanti bakal tetap tegak lurus dia. Jadi akan selalu 90 derajat seperti itu. Kemudian saya masukkan di sini dengan ukuran yang sama, yaitu 18 meter. Lalu enter. Kemudian di sini dia masih masuk di perintah line. Saya masukkan lagi 10 meter. Enter. Untuk menyelesaikannya, kita tekan ESC atau escape di keyboard kalian. Di pojok kiri atas keyboard kalian itu ada escape. Itu ditekan saja. Nah, otomatis perintahnya akan selesai. Seperti itu. Kemudian saya akan contohkan untuk beberapa perintah modify di sini. Yang pertama, sebelum kita masuk ke modify, saya akan jelaskan sedikit mengenai cara mengambil bidang atau garis yang kita inginkan nanti. Jadi misal ini ya teman-teman, saya ini ingin mengopi garis di sebelah kanan ke sebelah kiri sini. Itu saya bisa ambil langsung dengan klik seperti ini, atau bisa saya blok seperti ini. Cuman untuk cara pengeblokannya sendiri itu pun ada dua tipe, yaitu dengan warna biru dan juga sebaliknya dengan warna hijau. Bedanya apa sih dengan antara biru dan juga hijau? Bisa kita lihat di sini kan ada garis dari ujung sini ke sini. Nah, ketika kita gunakan blok biru, dia harus masuk seluruhnya ke bagian blok yang kita buat. Seperti itu. Beda dengan blok hijau, jika blok hijau ketika dia hanya terkena sedikit, itu sudah terambil. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Kita gunakan blok hijau, dia sudah terambil. Tapi ketika kita gunakan blok biru dan itu hanya separuh dari garis yang kita ambil, dia tidak terambil seperti itu. Jadi dia harus masuk ke bagian atau ke bidang blok yang kita gunakan di blok biru seperti itu. Kurang lebih itu perbedaannya. Setelah kita ambil bagiannya, kita masukkan perintah copy di sini ya, teman-teman. Bisa kalian klik di sini atau dengan shortcut yaitu CO enter. Kemudian saya ambil di ujungnya sini dan saya tempel di ujungnya sini. Nah, kurang lebih seperti itu, cukup mudah. Cuman dengan catatan, saya ulangi lagi, bisa kalian lihat ketika saya memasukkan perintah copy, dia akan muncul tanda hijau seperti ini. Itu namanya snap point. Fungsinya itu untuk memastikan bahwa kursor kita itu berada di ujungnya dari snap ini. Jadi ini sangat berguna ya teman-teman. Soalnya ketika snap ini nanti mati, itu bisa saja kursor kita tidak berada di ujungnya. Misal nih, itu settingannya ada di bawah sini. Snap kursor bisa. Misal kita matikan. Nah, ini kan tidak muncul nih snap hijaunya. Ini untuk memastikan kursor kita di tengah itu sangat sulit gitu. Jadi misal anggapanlah di sini ini udah di tengah nih ya. Saya udah ambil acuan di ujungnya. Tapi mungkin saja ini tidak pas. Nah, di ujungnya sini karena tidak muncul snapnya. Jadi harus kita pastikan untuk snapnya itu harus hidup. Di sebelah bawah sini snapnya harus hidup. Dia nanti akan muncul hijau, tanda hijau seperti ini. Seperti itu ya, saya ulangi lagi. Kita blok, kita masukkan copy, kita ambil acuannya dengan
ujung ini dengan step point kotak ini, lalu kita klik sekali, lalu kita tempel di sini. Kurang lebih seperti itu untuk copy. Kemudian yang kedua, yaitu saya ingin membuat garis di bawah sini dengan menggunakan perintah yang namanya yaitu mirror. Atau membuat cerminan dari sebuah bagian. Jadi semisal ini, saya punya sisi di sebelah sini, saya ambil, saya masukkan perintah mirror. Nah, di sini nanti saya disuruh untuk membuat, nih bisa dibaca nih, untuk membuat mirror line atau garis untuk mirroringnya itu sendiri. Nah, saya ulangi lagi, saya pilih mirror, enter. Nah, di sini ada snap yang berwarna hijau dengan bentuk segitiga. Itu artinya dia berada di midpoint atau tengah garisnya. Kita klik, nah, dia akan membentuk sebuah cerminan di sini. Dan sekali lagi, ortonya dipastikan hidup ya, teman-teman. Soalnya kalau misal nih, contoh orto kalian tidak hidup, itu dia akan tidak bisa saja tidak tepat di bagian tengahnya. Seperti itu. Jadi dihidupkan, otomatis dia tegak lurus. Ini sebagai cerminan dari bagian yang kita ambil. Lalu dia akan muncul pilihan apakah akan menghapus acuan dari gambarnya atau tidak. Misal kita hapus dengan mengklik yes, dia akan terhapus untuk gambar yang kita ambil tadi. Hanya saja cerminannya masih tergambar di sini ya. Jadi ketika kita mirror lagi, saya ambil di sini, ketika kita pilih no, di sini dia akan tetap utuh seperti itu. Kemudian sudah dua bagian tadi, antara copy dan mirror. Dan saya jelaskan untuk berikutnya yaitu yang namanya trim atau kita potong garis. Jadi semisal seperti ini teman-teman. Nah, saya ingin membuat sebuah persegi, tapi ketika saya menggambar itu kelebihan nih garisnya. Itu bisa kita gunakan perintah yang namanya trim atau potong di sudut atau perpotongan dari bagian. Nah, itu kan sudah ada gambarnya, bisa kalian lihat terlebih dahulu. Jadi perintahnya seperti ini, kita masukkan TR, enter. Nah, ini yang pertama, kita pilih acuan untuk batas potongnya. Jadi, semisal nih, saya ingin memotong garis yang di sini, sehingga batas di sini. Oke, bisa dipahami. Saya masukkan perintah trim, saya ambil acuannya di sini, saya enter sekali lagi, dan saya potong bagian ini. Nah, seperti itu. Atau bisa juga dengan cara seperti ini. Kita masukkan perintah tr, enter, dan kita enter sekali lagi. Otomatis garis yang berpotongan itu akan selalu akan terus menjadi sebuah acuan. Jadi tadi kan awalnya ketika kita tr enter sekali, itu kan kita harus memilih acuannya nih. Nah, ketika kita tr dan enter lalu enter lagi atau enter dua kali, semua gambar yang ada di bidang kalian itu akan menjadi acuan. Jadi bisa langsung dipotong. Seperti itu. Oke, terus kemudian bisa juga semisal gini, tadi kan ketika garisnya terlalu panjang ya. Semisal garis kalian itu terlalu pendek dan kalian harus menggambarnya hingga ujung sini. Itu kita bisa memasukkan atau memanjangkan garis ini dengan perintah extend. Oh, ini teman-teman. Nah, di sini ada pilihannya extend. Ini trim untuk memotong, extend untuk memanjangkan. Cuman saya gunakan shortcutnya yaitu tinggal kita EX enter. Jadi kurang lebih seperti sama trim tadi, kita ambil acuannya terlebih dahulu, garis di sini, lalu kita enter dan kita panjangkan garis yang kita inginkan. Seperti itu. Atau mungkin bisa kita EX enter enter. Jadi bisa langsung kita panjangkan seperti itu ya. Kemudian di sini teman-teman, tadi kan saya membuat gambar persegi di sini menggunakan rectangle langsung. Otomatis dia akan membentuk satu bidang utuh. Tapi di bagian sebelah kanan itu kan saya membuatnya garis satu persatu. Dia menjadi bagian yang terpisah seperti ini. Nah, saya ingin menggabungkan garis-garis di sini menjadi bidang seperti yang di sebelah kiri ini. Caranya yaitu yang pertama, pastikan ujung dari garis kalian ini menyentuh ya. Jadi ujungnya itu saling menyentuh, tinggal kita blok.
ujungnya itu saling menempel. Lalu masukkan perintah yang namanya join atau J, enter. Otomatis dia akan menjadi satu bidang utuh. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, di sini dia sudah utuh, di sini pun dia sudah menjadi bidang utuh. Cara memecahnya menjadi bagian terpisah lagi seperti apa? Yaitu dengan perintah yang namanya explode atau shortcutnya yaitu X enter. Nah, otomatis dia akan kembali ke garis masing-masing seperti itu ya, teman-teman. Jadi kita blok dan kita masukkan perintah join. Nah, ini otomatis dia akan menggabung. Cuman dengan catatan yaitu tadi pastikan ujungnya saling menempel gitu ya. Soalnya ketika dia ada jarak walaupun sedikit, dia tidak akan bisa menggabung seperti ini. Terus kemudian eh, ada perintah yang namanya rotate atau memutar sebuah bidang. Jadi, misal nih, bidang yang sebelah kanan ini ingin saya buat memanjang ke bawah nih. Saya masukkan perintah yang namanya rotate atau shortcutnya yaitu RO enter. Nah, di sini kalian disuruh untuk memasukkan base point-nya atau acuannya terlebih dahulu. Nah, di sini anggap saja saya menggunakan ujung di sebelah sini untuk acuannya. Nah, tadi kan ortonya masih hidup nih, teman-teman. Otomatis perintah rotate di sini pun dia akan selalu tegak lurus. Nah, seperti ini. Jika misal saya ingin membuatnya bisa bebas bergerak, itu tinggal matikan dari orto modenya. Jadi dia akan bebas bergerak seperti ini. Kita klik di sini. Kemudian untuk yang terakhir, saya contohkan di sini yaitu perintah yang namanya offset. Jadi misal nih, kita bisa masukkan perintah yang namanya offset atau shortcutnya yaitu O enter. Nah, di sini bisa kalian baca sendiri, kita harus memasukkan panjangnya atau jauh dari offset yang kita buat terlebih dahulu. Bisa kita ambil acuan di sini, misal anggaplah kita ingin ini. Nah, tuh bisa ke dalam atau keluar. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi saya ulangi offset. Nah, kita klik di sini. Anggaplah saya ingin dengan lebar 1 meter seperti itu. Nah, otomatis dia akan membuat offset sejauh 100 cm atau 1 meter. Tinggal kita klik lagi. Nah, ketika kita klik sekali itu dia belum selesai, teman-teman. Bisa kita gunakan lagi. Nah, bisa kita gunakan berulang seperti itu. Setelah selesai, sesuai dengan cara yang pertama tadi, tinggal kita tekan escape untuk menyelesaikan perintahnya. Jadi, kurang lebih seperti itu untuk perintah modify-nya. Kemudian, untuk terakhir, di bagian bawah sini, ini ada beberapa pilihan, yaitu yang pertama ada grid mode. Jadi bisa kalian lihat di sini di lembar kerja kalian, ini kan ada garis seperti kotak-kotak ini ya, teman-teman. Itu bisa kita matikan atau gridnya itu bisa kita setting agar hilang. Cuman saya tetap menggunakan seperti ini, jadi cukup seperti ini saja. Kemudian seperti tadi, ada yang namanya ortho mode di sini untuk memastikan dia tegak lurus. Kemudian di sini juga ada yang namanya snap cursor. Jadi pastikan ini hidup ya, teman-teman. Kita hidup. Nah, di sini juga ketika kita klik di sebelahnya ini ada beberapa pilihan. Jadi snapnya tadi atau lambang hijaunya tadi itu ada beberapa tipe. Misal ini endpoint atau ujung dari garis. Ini ada midpoint bagian tengahnya, center bidang, geometric center, dan lain sebagainya. Jadi ketika kalian ingin menggunakan keseluruhannya, bisa kalian hidupkan saja semuanya, tidak masalah. Seperti itu. Mungkin cukup itu saja untuk materi yang pertama. Jadi pengenalan untuk AutoCAD-nya kurang lebih seperti itu. Silahkan kalian coba-coba sendiri, silahkan kalian explore sendiri untuk penggunaan aplikasi AutoCAD itu nanti. Kemudian setelah selesai, kita kontrol Kita save dengan menekan kontrol save di sini. Nah, ketika kita ingin menge-save filenya, sebelum kita menyimpannya, itu pastikan settingannya kita buat lebih rendah terlebih dahulu. Jadi seperti ini teman-teman konsepnya. Kita masuk ke pengaturannya sedikit. Kita ketikkan option atau OP enter.
kita masuk ke bagian Open and Save. Nah, di sini ada Save As. Alangkah lebih baiknya apabila settingan ini kita bikin lebih rendah, teman-teman. Jadi, semisal di sini saya gunakan simpanan filenya itu di AutoCAD 2013 lah, seperti itu. Kenapa seperti itu? Soalnya ketika kalian gunakan settingan save yang tahun 2018 dan kalian buka di aplikasi di versi 2017 itu tidak bisa, teman-teman. Jadi ini untuk settingan save-nya itu dibuat versi yang lebih rendah terlebih dahulu, seperti itu. Jadi kita setting lebih rendah, lalu kita apply, jadi bisa kita save dengan klik Ctrl S. Seperti itu, kita beri nama untuk materi 1, misal seperti itu. Lalu kita save saja. Jadi seperti itu, teman-teman, untuk materi yang pertama. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf, silakan dipelajari, semoga bermanfaat.